Halo teman-teman, selamat datang di Miova Channel. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana tumbuhan pertama kali muncul di bumi? Dari ganggang hijau kecil, hingga hutan lebat yang kita lihat sekarang? Perjalanan evolusi tumbuhan sangat luar biasa. Hari ini, kita akan mengungkap asal-usul tumbuhan di bumi. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ada fakta mengejutkan yang mungkin belum kalian ketahui. Mari kita kembali ke sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi masih berupa planet yang panas dengan atmosfer yang penuh gas beracun. Semua cerita tumbuhan itu dimulai di air, sekitar 1,2 miliar tahun lalu. Disinilah muncul tumbuhan pertama di bumi, yaitu alga dan ganggang. Mereka adalah tumbuhan mikro yang melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen yang perlahan-lahan mengisi atmosfer kita. Di lautan purba itu, alga nggak hanya menciptakan oksigen, tapi juga jadi fondasi rantai makanan pertama di bumi. Bayangin deh, alga-alga kecil ini ternyata punya peran yang super besar buat kehidupan di bumi. Ganggang hijau kemudian berevolusi menjadi tumbuhan non-vaskuler seperti lumut Bryophyta. Lumut adalah tumbuhan darat pertama yang muncul sekitar 470 juta tahun yang lalu. Mereka tidak memiliki sistem vaskuler pembuluh seperti tumbuhan modern, sehingga mereka bergantung pada kelembapan dan air di lingkungan sekitarnya untuk berkembang biak. Sekitar 420 juta tahun yang lalu, tumbuhan vaskuler pertama muncul. Tumbuhan ini memiliki sistem pembuluh untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Contoh tumbuhan vaskuler awal adalah paku-pakuan. Pada periode Devonian, sekitar 360 juta tahun yang lalu, tumbuhan berbiji pertama mulai berkembang. Tumbuhan berbiji memiliki keunggulan karena biji dapat bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan memungkinkan penyebaran tumbuhan ke berbagai habitat. Contoh tumbuhan berbiji awal termasuk gimnospermi, tumbuhan berbiji terbuka seperti sikas dan konifer. Lalu ada kemunculan tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga Angiospermum muncul sekitar 130 juta tahun yang lalu pada periode Cretaceous. Mereka mengalami evolusi yang cepat dan menjadi kelompok tumbuhan paling beragam di bumi. Tumbuhan berbunga memiliki bunga yang menarik penyerbuk seperti serangga, burung, dan mamalia yang membantu dalam penyebaran serbuk sari dan pembuahan. Sejak kemunculan tumbuhan berbunga, tumbuhan telah berevolusi menjadi berbagai bentuk, ukuran, dan adaptasi yang menakjubkan. Tumbuhan modern mencakup berbagai spesies, mulai dari rumput, pohon, kaktus, hingga tanaman air. Era Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode utama, Trias, Jura, dan Kapur. Flora Trias awal, sekitar 252 sampai 201 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, flora dunia didominasi oleh tumbuhan konifer, ginkgo, dan sikas. Hutan rimbun yang terdiri dari pohon-pohon tinggi mulai muncul, menciptakan lingkungan yang cocok untuk reptil besar dan dinosaurus awal. Hutan rimbun yang terdiri dari pohon-pohon tinggi mulai muncul, menciptakan lingkungan yang cocok untuk reptil besar dan dinosaurus awal. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid besar menabrak bumi, menyebabkan kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus. Peristiwa ini tidak hanya memusnahkan banyak spesies dinosaurus, tetapi juga mengakibatkan kehancuran ekosistem hutan yang ada pada saat itu. Dampak tabrakan menyebabkan kebakaran hutan skala besar, awan debu yang menutupi atmosfer, dan perubahan iklim yang drastis. Kebakaran hutan yang diakibatkan oleh tabrakan asteroid membakar sebagian besar hutan yang ada. Awan debu yang menutupi langit menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, menghambat fotosintesis dan menyebabkan penurunan tajam dalam produksi oksigen. Banyak tumbuhan mati akibat kurangnya cahaya dan perubahan iklim yang ekstrem. Setelah efek langsung dari tabrakan mereda, tumbuhan yang berhasil bertahan mulai merkolonisasi area yang hancur. Tumbuhan pionir seperti lumut dan lumut hati seringkali menjadi yang pertama muncul kembali. Karena kemampuan mereka untuk tumbuh di lingkungan yang keras dan miskin nutrisi, mereka membantu mempersiapkan tanah untuk tumbuhan yang lebih kompleks. Setelah kepunahan massal, terjadi diversifikasi besar-besaran dalam kehidupan tumbuhan. Banyak spesies baru muncul, beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Hutan-hutan baru yang muncul terdiri dari berbagai jenis pohon, termasuk pohon berbunga, yang menciptakan ekosistem yang lebih beragam. Dengan berlalunya waktu, hutan-hutan modern mulai terbentuk. Hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati
berkembang di daerah-daerah yang hangat dan lembab, sementara hutan beriklim sedang berkembang di daerah dengan musim yang lebih bervariasi. Keanekaragaman tumbuhan di hutan-hutan ini menciptakan habitat yang mendukung berbagai bentuk kehidupan hewan dan organisme lainnya. Secara keseluruhan, meskipun kepunahan massal pada akhir era dinosaurus menghancurkan banyak hutan dan ekosistem, kehidupan tumbuhan berhasil bangkit kembali dan berevolusi menjadi ekosistem hutan yang beragam dan kompleks yang kita kenal saat ini. Proses regenerasi dan evolusi ini menunjukkan kemampuan alam untuk beradaptasi dan pulih dari bencana besar. Hutan tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup, tetapi juga berperan sebagai paru-paru bumi. Mereka menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan menjaga kestabilan iklim. Evolusi hutan dari masa ke masa menunjukkan betapa pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan bumi kita. Dari hutan paku-pakuan purba hingga hutan tropis yang penuh warna, setiap tahap evolusi hutan telah memberikan manfaat luar biasa bagi kehidupan. Dan itulah kenapa kita harus menjaga hutan kita dengan baik, teman-teman. Semoga video ini bisa membuka mata kita semua tentang betapa berharganya hutan bagi kehidupan di bumi. Yuk, kita jaga hutan kita agar generasi selanjutnya juga bisa menikmati keindahannya.